Mustafa, Mustafa, Mustafa. Bu Ibu, Pak Bapak, saya sangat bahagia karena kita bisa bersilaturahmi di tempat ini, karena sungguhnya dua hal yang membuat kita akan mendapat kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, beliau mengatakan, ittaqullaha wasilu arhamakum. Bertakwalah kepada Allah dan sambungkan tali persaudaraan di antara kita. Takwa itu adalah nilai universal, di mana semua orang akan bisa melaksanakan takwa. Takwa itu adalah kejujuran, takwa itu adalah kerja keras, takwa itu adalah loyalitas, takwa itu adalah bentuk tanggung jawab. Dan itu yang penting. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Saya mau cerita, Bapak Ibu-ibu. Suatu saat ada seorang ibu datang kepada anaknya, dia bilang, "Nak, ibu sakit, harus datang ke mana?" Lalu anaknya bilang, "Di sana Bu, ada rumah sakit yang kelihatannya pakai label agama, Rumah Sakit Al-Barokah. Mungkin karena pakai idiom agama, rumah sakit itu akan bagus pelayanannya." Si ibu itu datang, tiba-tiba dia duduk karena kecapean, maka perawatnya dalam keadaan itu kelihatan marah. Dia bilang, jangan dulu duduk, ambil dulu kartu pasien." Si ibu itu tergopoh-gopoh dan dia akhirnya mengambil itu. Dia terkejut. Dia bilang, "Nak, ini nomor ibu nomor 14. Si perawat itu dengan masih mukanya yang masam, bicara kasar. "Udahlah, jangan cerewet. Kalau mau sembuh duduk. Di sini memang tidak ada lagi kartu yang lain. Kalau enggak 14, ya 41. Si ibu itu terkejut dengan pelayanan itu. Padahal ini rumah sakit namanya Al-Barokah. Akhirnya si ibu itu masuk ke dokternya. Pas dia mau buka pintu, ternyata gagang pintunya itu copot. Si ibu itu makin sakit. Dia datang, dokternya kelihatan pakai jubah yang kotor, tidak senyum, tidak melihat wajahnya, tiba-tiba langsung nyuntik, dan dia biarkan ibu itu kesakitan. Pulanglah si ibu itu, ditanya, "Bu, bagaimana rumah sakit Al-Barokah itu?" Si ibu itu dengan marah mengatakan, "Pokoknya 7 turunan, jangan ada yang mau datang ke rumah sakit itu." Suatu saat si ibu itu sakit kembali. Lalu dia mencoba datang ke rumah sakit yang berbeda atas referensi anaknya yang kedua. Kata anaknya, "Bu, di sana ada rumah sakit sederhana namanya, rumah sakit sederhana. Tidak pakai embel-embel agama, tetapi pakai nilai-nilai agama." Si ibu itu datang, menurut pengalaman pertama dia pernah dibentak hanya karena tidak ngambil kartu. Ketika dia akan mengambil kartu, si perawat itu bilang, ibu duduk aja di sini. Ayo kita minum dulu biar saya yang mengambilkan kartu pasien itu." "Loh, nanti bagaimana ibu?" "Udahlah Bu, kami di sini hadir untuk merawat ibu." Si ibu itu bahagia karena merasa dihormati, dimanusiakan. Lalu si perawat itu mengambil kartu antrian. "Bu, ini kartunya." Si ibu terkejut. "Mohon maaf Mbak, ini kok nomor 1? "Memang kok ibu nomor 1, kata perawat itu dengan senyum yang selalu manis. Kalau itu pasien-pasien yang lain yang sudah nunggu dari tadi, ibu nomor 1, mereka pun nomor 1. Mereka nomor 1 A, B, C, D, E, G, H. Nah, ibu baru 1 J. Si ibu senyum. Yang penting nomor 1 kan? Ya. Akhirnya si ibu itu dituntun masuk ke dokter. Ya Allah, ruangannya walaupun kecil tapi bersih. Dokternya begitu ramah dengan kumis yang tipis. Dia bilang, "Ibu, jangan terburu-buru. Kita ngobrol sebentar. Ibu tahu nggak bahwa penyakit ini dari Allah?" Kata ibu, "Iya Dok, saya tahu ini penyakit dari Allah." Karena ini penyakit dari Allah Bu, maka ibu harus yakin bahwa obatnya dari Allah. Ibu berobat, saya mengobati, itu hanya syariat. Dan ibu tahu kalau ibu sabar, maka ibu akan mendapat pahala yang begitu banyak. Dan kesabaran ibu akan dibalas oleh Allah dengan derajat yang begitu tinggi. Ibu itu senang. Ketika sudah diperiksa, dia pulang kembali ke rumah. Ditanya, "Bagaimana Bu dokter tadi?" Maka dia bilang, "Pokoknya mah ibu mau sakit atau tidak sakit, seminggu sekali datang ke rumah sakit sederhana itu." Inilah bapak-bapak, ibu-ibu.
bahwa sungguhnya nilai takwa adalah nilai universal yang dilakukan oleh siapapun, agama apapun, kelompok apapun, dan keyakinan apapun, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Jangan bersembunyi di balik jubah agama kalau nilai-nilai agama akan kita nodai. Jangan ngomong tentang Tuhan kalau sifat-sifat Tuhan tidak bisa kita teladani. Yang kedua adalah mari kita bersilaturahmi. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Lihat tangan kita, kalau yang kanan gatal siap digaruk sama yang kiri, yang kiri gatal siap digaruk sama yang kanan. Kalau dua-duanya gatal, saling garuk, nggak usah teriak-teriak minta tolong ke orang. Jangan seperti dua telinga, dekat tapi nggak pernah bersilaturahmi. Pernah lihat telinga kanan tiba-tiba berkunjung ke telinga kiri? Tidak ada. Dua-duanya saling iri dengki, panas-panasan. Yang satu pakai anting, yang satu pingin. Karena nggak pantas kan kalau antingnya cuma satu. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasul, ketakwaan dan silaturahmi adalah pangkal kebahagiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan karena bapak ibu adalah orang yang luar biasa dalam bertakwa dan bersilaturahmi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.